Kalau buat saya yang paling saya ingat dan paling berkesan di sekolah minggu itu adalah kalau kita udah mendekati hari Natal. Kalau hari Natal itu kita dikasih ayat oleh guru sekolah minggu kita dan disuruh hafal gitu. Kalau kami dari kampung kan, jadi di kampung itu bahasa Batak. Jadi kita dikasih, kalau kita masih kecil, dikasih yang kejadian. Saya ingat itu kejadian satu tapi dari bahasa Batak. Jadi kita harus hafal itu kejadian 1 ayat 1. Dimulai di topa de Batamal wangi do tanah. Amin ya, bilang aminnya aja kita kencang banget itu. Kita senang karena di rumah juga orang tua nanya, kamu udah hafal belum? Itu orang tua pasti nungguin kita sampai kita hafal gitu. Coba wih, sama keluarga juga selalu bilang, ini si Sandi ini udah hafal loh kejadian satu, coba dulu coba lah. Itu kita bangga sih menurut saya. Kalau kita udah gak besar udah dikasih Yesaya ya. Yesaya pembuatan. Kalau enggak yang dari Lukas kelahiran Yesus itu. Lungi Roma uju paretas dan kisah Agustus ini hafal banget kita, itu senang kita. Dan juga bukan hanya itu, kalau mendekati Natal kan ada kita latihan drama. Jadi kita dikasih peran oleh guru kita. Kalau ini jadi bapak, jadi ibu, ini jadi anak, kita drama. Jadi kita latihan gitu, kita harus hafal yang dikasih oleh guru kita. Kalau saya biasanya perannya peran anak baik sih. Kalau bukan anak yang baik ya jadi pendeta gitu. Itu selalu peran yang dikasih oleh guru sekolah minggu saya. Kalau misalnya perumpamaan anak yang hilang, itu nanti saya perannya ya jadi anak yang hilang. Ya itu deh. Karena memang kalau saya waktu kecil itu akan cepat menghafal sih. Bukan cepat menghafal tapi rajin sih. Jadi rajin jadi cepat hafal. Tuh, itu paling berkesan, paling saya ingat. Iya. Kalau yang paling saya ingat dari guru sekolah minggu yang saya ingat itu lagunya. Setiap mau mimpin pujian, mau masuk ibadah, lagunya selalu sama. Kalau guru sekolah minggu saya ingat banget itu lagunya. Lagunya selalu ini, kawanku ingat hari Minggu, sekarang sudah pukul 8. Jadi mau jam berapa pun, mau jam 8 lewat 2, lewat 3, lewat 4, lewat 5, atau lewat 10, itu ya tetap jam 8. Kawanku ingat hari Minggu, sekarang sudah pukul 8, lekaslah jangan lambat. Ya itu lagu yang paling saya ingat dari guru sekolah minggu saya. Dan kemudian guru sekolah minggu saya itu keren menurut saya, artinya untuk anak-anak dan luar biasa. Sampai sekarang ya gak bisa kita lupain cara dia ngajar, cara dia bercerita, itu keren menurut saya. Saya banyak belajar lah dari guru sekolah minggu saya itu, hatinya, kemudian semangatnya, kemudian disiplinnya, itu keren. Sampai sekarang saya ingat yang paling lama jadi guru sekolah minggu saya itu adalah, kalau kami panggilnya tante di kampung, Tante Nurbaya. Kalau sekarang kan kakak ya, Kak Nurbaya. Itu yang paling lama kan. Saya banyak belajar lah dari dia. Ya, itu. Kalau saya mulai ngajar sekolah minggu itu dari kelas 2 SMP. Ya, kelas 2 SMP, karena dari kelas 1 SMP saya tinggal di gereja. Saya udah mulai lihat-lihat lah. Jadi dari kelas 2 SMP saya mulai ikut-ikut nih, masih ikut-ikut jaga anak gitu. Kelas 1 SMA saya udah terjun, udah mimpin pujian, udah bercerita, udah mulai lah. Jadi saya belajar dari guru sekolah minggu saya. Ya gimana guru sekolah minggu saya bercerita, ya saya praktekin gitu bercerita gitu ya. Saya nggak malu-malu gitu. Dari kelas 2 SMP udah mulai terjun di pelayanan anak,
tapi mulai aktif benar-benar bisa ngajar anak itu di kelas 1 SMA. Iya. Kalau yang paling berkesan jadi guru sekolah minggu, saya ingat itu yang paling berkesan ketika kita datang nih, mau berkunjung, mau jenguk, mau manggil anak-anak untuk datang ibadah. Itu anak-anak kalau kita datang ke daerah mereka, ke kampungnya atau ke rumahnya, itu anak-anak lari ngejar kita loh. Kak Sandi itu sambil peluk kita, peluk pegang kaki kita, peluk kita, Kak Sandi, Kak Sandi. Jadi bahkan karena saya sering buat misalnya Sabtu Ceria, itu kadang di daerah itu manggil saya bukan Kak Sandi kan, Kakak Sabtu Ceria. Jadi Kakak Sabtu Ceria udah datang gitu. Itu mereka panggil. Karena memang dulu saya ngajar anak-anak itu banyak pos PI, jadi buat beberapa pelayanan anak di daerah-daerah gitu. Jadi ada hari Rabu, ada hari Kamis, jadi ada Rabu Gembira, ada Kamis Ceria, ada Jumat Happy. Jadi ya kadang kita nggak disebut Kak Sandi gitu. Jadi Kakak Rabu Ceria, Kakak Kamis Happy gitu. Jadi ya kita itu sangat berkesan sih menurut saya. Dan paling saya ingat itu pernah ada orang tua nanya sama anaknya gitu, cita-cita kamu mau jadi apa gitu. Setiap orang tuanya nanya seperti itu. Padahal waktu itu saya masih kuliah, anaknya bilang gitu, saya mau seperti Kak Sandi gitu. Padahal saya masih kuliah, hanya jadi guru sekolah minggu gitu. Tapi anak-anak itu bisa bilang saya mau seperti Kak Sandi gitu. Itu menurut saya amazing ya, seorang anak bisa ngomong seperti itu karena dia mendapatkan sesuatu dari kita, menurut saya gitu. Itu luar biasa, itu yang paling berkesan dari ngajar anak-anak. Iya. Kalau yang paling tidak enak, yang paling tidak enak dari ngajar anak-anak apa ya? Gak ada sih, semua enak sih. Kalau ngajar sekolah minggu itu semua enak sih menurut saya, enak, enjoy gitu, kita happy gitu. Yang kadang kita punya banyak masalah aja, kalau kita udah ngajar anak-anak kita harus bawanya happy gitu, harus senang, harus powerful gitu. Kalau ngajar anak-anak apalagi bercerita, ya saya biasanya keringat, baju saya basah gitu. Kalau cerita, mungkin pujian juga gitu, karena kita happy depan anak-anak. Jadi kalau dibilang gak enaknya apa ya? Kalau gak enaknya dibilang palingan sih dari apa ya, teman-teman sih, dari teman-teman kita guru sekolah minggu. Kadang kan kita pengen teman-teman kita guru ini juga ngerti gitu loh. Kadang kita pengen mereka juga punya powerful yang sama seperti kita, punya semangat yang sama seperti kita gitu. Tapi kadang mereka nggak seperti itu gitu. Kenapa sih harus rempong persiapan gitu? Kalau kita mau persiapan nih, kita kumpulkan guru-guru kita, ngapain sih harus persiapan, malas gitu loh. Padahal kita kan pengennya supaya kita bisa sama-sama kasih yang terbaik buat anak-anak gitu. Itu sih kadang kalau nggak enaknya sih. Tapi ya kalau menurut saya, karena saya nikmati juga, itu nggak terlalu juga sih ya. Apa, karena saya juga orangnya woles ya, kalau kamu nggak mau ya silakan, karena ini kamu gitu, bukan saya ya. Kalau kamu mau belajar, kalau kamu mau persiapkan diri, ya kamu yang keren ngajarnya, kamu yang akan diberkati. Itu buat saya jadi woles, jadi nggak terlalu saya pikirkan juga. Jadi ya saya coba menyemangati mereka, saya coba kasih dorongan. Saya kan pernah jadi ketua anak di gereja juga, bahkan ketua departemen pemuda dan anak ya pernah gitu. Jadi saya paling malas kalau lihat orang nggak mau belajar gitu. Kita udah kasih kesempatan nih, ayo ada training, ayo kita kumpul, kita brainstorming. Itu mereka kalau malas-malas itu saya paling sebel lihat teman-teman guru sekolah minggu yang seperti itu. Tapi nggak jarang juga, banyak juga sih guru-guru sekolah minggu yang keren-keren,
yang semangatnya sama dengan kita. Ya banyak juga guru-guru sekolah minggu yang saya mentoring, yang saya ajarin, ya akhirnya semangatnya sama seperti saya. Ya, salah satunya Ebenezer. Ebenezer itu termasuk ya bisa dibilang ya ada belajar dari saya, karena Ebenezer itu orang yang semangat. Dia kan ada rohani saya, dia orangnya semangat gitu, dan dia mau belajar gitu. Jadi kita sering sharing gitu, kita juga sih bertukar pikiran, bertukar ide. Saya juga belajar dari dia juga belajar dari saya. Saya biasanya sama adik-adik rohani ya seperti itu. Jadi ya so far so good lah ajar anak-anak. Iya, begitu. Apalagi kalau itu apa ya, anak-anak sekolah minggu yang udah berhasil, menurut saya ya banyak sih ya, walaupun mereka saya nggak tahu sekarang ada di mana, tapi udah so far so good, pasti banyak yang berhasil. Tapi di Instagram saya pernah ada yang chat saya di Instagram. Kemudian dia bilang, "Kak, saya sekarang udah kerja di sini loh," katanya. "Oh, ini siapa ya?" gitu. Saya nggak kenal karena dia udah besar gitu. "Ya ampun, Kak Sandi, saya ini dia sebut namanya. "Saya ini loh," gitu. "Oh, iya, yang dulu saya anak sekolah minggumu loh, dulu Kak Sandi itu guru sekolah minggu saya." "Oh ya, baru saya ingat, iya, pernah saya nggak ngajarin kamu," gitu. "Iya, ya ampun, lupa Kak Sandi yang ngajarin saya loh," gitu. Itu dia bisa ingat saya gitu, dan chatting, dan dia ngomong ceritain saya waktu ngajar, dan sekarang dia udah berhasil ya, puji Tuhan gitu. Bahkan banyak juga dari anak-anak saya yang akhirnya jadi guru sekolah minggu gitu. Jadi ngikutin jejak saya, mereka juga jadi guru sekolah minggu, ajarin anak-anak juga, aktif di pelayanan anak juga. Itu sih menurut saya yang hasil dari pelayanan saya terhadap anak-anak sekarang. Gembala ya, dukungan gembala. Kalau dukungan gembala, selama ini gembala saya sih dukung saja. Kebetulan saya ada, ya ini kebetulan ya, nggak semua gereja sih gembalanya dukung pelayanan anak, hatinya untuk pelayanan anak. Kalau saya so far ya, dari dulu tempat saya melayani itu adalah gembalanya dukung pelayanan anak, hatinya untuk anak-anak gitu, dan berani invest di pelayanan anak-anak gitu, nggak hitung-hitungan di pelayanan anak. Kalau kita punya ide, dia dukung gitu. Ya jadi so far ya, saya lihat gembala saya itu dukung banget, dukung habis. Kalau kita mau buka pos PI, kalau kita kurang dana, di support banget. Ya, didukung banget. Ya. Terus harapan saya akan banyak guru-guru sekolah minggu yang benar-benar full time. Full time bukan artinya dia nggak bisa ngerjakan yang lain ya, artinya dalam hidupnya, dalam waktunya dia ingin invest yang terbaik untuk anak-anak. Jadi harapan saya akan banyak anak-anak muda yang fight di pelayanan anak. Jadi pelayanan anak ini akan menjadi satu yang dikejar oleh anak-anak. Itu harapan saya. Jadi nggak susah kita nyari guru. Biasanya kan jadi guru sekolah minggu itu dipandang sebelah mata. Tapi saya berharap ini saatnya pelayanan anak, ini saatnya profesi guru sekolah minggu itu dikejar banyak orang. Kan banyak ini kalau dikasih pilihan nih,
mau jadi pelayan di ibadah raya atau pelayan sekolah minggu, udah pasti pilih pelayanan di ibadah raya. Tapi harapan saya ke depan, ketika kita tawarkan pelayanan anak, akan banyak orang ngejar pelayanan anak ini, karena gembala juga berani invest di pelayanan anak ini, gereja berani invest di pelayanan anak ini habis-habisan, sehingga setiap orang, setiap anak-anak muda kejar ini jadi guru sekolah minggu. Ya, jadi saya juga berharap kepada setiap pemimpin gereja, gembala itu semakin sering menaikkan level pelayanan anak, baik di khotbahnya, baik di pengumuman, baik dimanapun. Yuk bangkitkan gairah jemaat, bangkitkan gairah anak-anak muda untuk berani menjadi guru sekolah minggu. Kita angkat ini pelayanan anak, kita kasih support kepada orang yang mau jadi guru sekolah minggu. Ya, jadi kalau saya yakin kalau gembala kasih perhatian kepada pelayanan anak, kemudian di khotbahnya kepada jemaatnya dia support untuk jadi pelayan anak, saya yakin, benar-benar yakin ini pelayanan anak menjadi sesuatu yang dikejar-kejar gitu loh. Bukan hanya pemain musik yang dikejar di ibadah raya, tapi pemain musik di sekolah minggu juga dikejar. Bahkan nanti di pelayanan anak akan bisa jadi full band, karena pemain musik bukan hanya kejar tayang di ibadah raya, tapi mereka juga kejar tayang di ibadah pelayanan anak. Semua pemain musik akan, pelayanan anak nggak akan kekurangan pemain musik, pelayanan anak nggak akan kekurangan yang bisa bercerita, pelayanan anak nggak akan kehabisan orang yang mimpin pujian. Semua kita akan kaya dengan pelayan-pelayan anak yang keren-keren, yang hatinya luar biasa, yang pengetahuannya di-upgrade. Saya percaya itu, percaya banget Tuhan akan kirimkan penuai-penuai yang keren-keren untuk pelayanan anak ini. Ya, untuk terakhir sekali yang mau saya katakan adalah guru-guru sekolah minggu jangan berhenti belajar. Kalau guru sekolah minggu berhenti belajar, berhentilah mengajar. Itu. Jadi kita harus terus mengupgrade diri kita, karena ini perubahan anak itu terus bergulir. Dengan lahirnya generasi baru pasti akan muncul metode baru. Jadi kalau kita misalnya di generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, generasi Z, tiba-tiba yang kita ajarin generasi Alpha misalnya, ya kita harus berani mengupgrade diri untuk bisa menjadi guru yang bisa handle generasi Alpha. Jangan kita karena kita generasi X, pembawaan kita juga ke generasi X, kita nggak bisa diterima. Tapi ketika kita terjun ke generasi Alpha, ketika kita melayani generasi Alpha, maka ilmu kita, strategi kita juga layak untuk generasi Alpha. Jadi saya percaya kakak-kakak yang luar biasa, guru-guru yang hebat, saya percaya kakak-kakak yang mau belajar, yang mau mengupgrade diri akan tampil keren mengajar anak-anak, dan anak-anak tidak akan bosan, dan iman anak akan terus bertumbuh, dan kita akan melihat ada gelombang generasi anak yang luar biasa, yang cinta Tuhan, cinta firman Tuhan, bahkan mau menjangkau yang ada di sekitarnya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan kakak-kakak yang luar biasa. Saya mau berdoa, terakhir sekali saya mau berdoa buat semua guru-guru sekolah minggu, bahkan calon-calon guru sekolah minggu. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas cinta kasih anugerah-Mu yang sudah mempercayakan kami terus ada dalam pelayanan Tuhan, menjadi teman sekerja-Mu di ladang-Mu yang sungguh sangat luar biasa. Tuhan, kami bersyukur buat setiap guru-guru sekolah minggu dari Sabang sampai Merauke, untuk setiap orang-orang yang punya hati untuk pelayanan anak. Hari ini saya berdoa buat mereka Tuhan. Tuhan, tambah-tambahkanlah sukacita, tambah-tambahkanlah berkat-Mu, tambah-tambahkanlah urapan-Mu, tambah-tambahkanlah kasih karunia, kasih setia-Mu, sehingga Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan akan menolong dan memampukan mereka, setiap guru-guru sekolah minggu dimanapun hari ini Tuhan. Kuasa-Mu akan mereka impartasikan kepada setiap pelayanan mereka.
Terima kasih Tuhan buat hati mereka, terima kasih buat waktu mereka, terima kasih untuk setiap apa yang mereka korbankan untuk pelayanan anak ini. Dan kami percaya Tuhan, setiap gembala juga Tuhan kami berkati, supaya setiap gembala juga punya hati untuk setiap anak-anak, berani invest untuk pelayanan-pelayanan anak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, diberkatilah setiap gembala ini, supaya mereka juga bersama-sama dengan guru sekolah minggu dimanapun, bersama-sama bergandengan tangan untuk membawa anak-anak lebih mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, mencintai firman-Mu, dan berani menjangkau di sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga kami tak lupa mendoakan seluruh anak-anak kami di seluruh Indonesia yang kami layani Tuhan, adalah anak-anak yang cinta Tuhan. Kami berkati setiap anak-anak, kami berkati setiap hikmat turun atas mereka menjadi anak-anak yang dicintai Tuhan, menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan dan juga dicintai sesamanya. Semakin hari semakin bertumbuh dalam kasih setia Tuhan dengan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kakak-kakak semuanya, terima kasih yang sudah ikut menyaksikan tayangan ini. Dan saya percaya kita semuanya boleh bergandengan tangan untuk melayani setiap generasi anak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.